Ya sebenarnya Pertamina juga swasta, cuma swasta milik negara. Ya kan? Kepalanya dilepas, tapi buntutnya masih dipegang. Jadi nggak bisa leluasa bergeraknya. Petronas itu langsung di bawah presiden pertanggungjawabannya, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Luar biasa ya. Tidak boleh urusan-urusan yang remeh-temeh. Sebenarnya kalau swasta ngejar cuan dulu wajar nggak sih Pak? Kan mereka swasta. Ya sebenarnya Pertamina juga swasta, cuma swasta milik negara. Karena negara lebih itu dimudahkan. Negara membuat badan usaha, kan PT sama-sama PT kan, sehingga sama-sama cuan ya. Tapi kan karena badan ini milik negara, akhirnya cuannya buat negara. Kayak ibarat apa ya? Kepalanya dilepas, tapi buntutnya masih dipegang. Jadi nggak bisa leluasa bergeraknya, ya kan? Mau nggak mau ikut kepalanya tuh kan? Iya. Nah itulah yang kemudian ini yang sering juga saya kritik ya kepada pemerintah dan juga Pertamina ya. Ketika misalnya kita sandingkan dengan Petronas saja lah yang terdekat ya. Petronas itu sudah diberikan keleluasaannya luar biasa sehingga dia bisa bermain di ranah global. Ya Pertamina juga bisa, tapi belum bisa sebesar Petronas. Ya. Petronas itu langsung di bawah presiden pertanggungjawabannya, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Luar biasa ya. Tidak boleh urusan-urusan yang remeh-temeh. Ya, nggak boleh karena itu menyangkut roda perekonomian negara dan juga dignity, sehingga dia silakan bermain sesuai dengan standar profesional yang ada. Nah di kita belum ya, di kita belum, makanya Pertamina juga kurang dinamis karena masih tadi ibarat orang pepatah, orang mengatakan dilepas kepalanya, buntutnya masih dipegang, masih diikat. Gitu. Oke, Mas Haryanto nih juga mau nanya ke Pak Tulis nih, dua-duanya nih. Ini kan kita dari tadi bahas regulasi, bahas konsumen, kita lupa ada petugas SPBU nih yang kemudian kalau kita lihat viral ya kan, jualan kopi. Nah mungkin mereka saat ini sedang memikirkan nasibnya. Nah ini kayaknya lupa terpikirkan nih ya kan oleh pemerintah juga, bahwa mereka sedang menghadapi ketidakpastian ya kan, bagaimana nanti nasib mereka. Beberapa kali saya menemui di sejumlah SPBU, saya ikut beli kopinya ya kan. Nah mereka tuh mengaku takut dan penuh ketidakpastian seperti itu. Nah bagaimana menurut Mas Haryanto dulu nih nasib mereka ke depannya terkait dengan adanya pembatasan-pembatasan ini? Apakah mereka nantinya ya udah ikut aturan aja, kalau emang harus dilepas ya dilepas, tapi kan ini masalah nasib orang gitu. Gimana tuh Mas? Ya kalau menurut saya sebenarnya bahwa sebenarnya negara punya kewajiban ya untuk menyediakan pekerjaan yang layak untuk masyarakat ya. Tapi dalam hal ini karena terkait masalah pekerjaan ya di swasta itu kan, di SPBU swasta, menurut saya bahwa pemerintah juga harus menyediakan gitu, memberikan win solution kepada pekerjaan, dibiarkan saja dan begitu saja. Tadi mungkin ada stok ya, mungkin karena keterbatasan stok masalah BBM tadi, makanya terkendala dan menjadi nganggur untuk pelayanan masyarakat atau konsumen. Dan itu, tapi menurut saya bahwa sebenarnya ada hal lain yang bisa disediakan oleh pemerintah untuk menyediakan pekerjaan untuk karyawan-karyawan itu. Tidak mungkin tertutup untuk di lain sisi, tapi di lain sisi mungkin pemerintah juga menyediakan hal baru yang solusi baru yang bisa menyediakan atau melanjutkan kehidupan. Apalagi kalau kita lihat bahwa ini anak-anak muda masih di bawah umur 20-30 tahunan. Itu butuh kewajiban negara untuk menyediakan dari fasilitas dan sebagainya. Mungkin hal itu menurut kami bahwa walaupun tidak secara langsung di konstitusi kita, bahwa negara itu punya kewajiban untuk menyediakan segala hal untuk masyarakat. Selain menjaga kedaulatan energi, juga menyediakan kedaulatan nasib orang. Gimana tuh? Kedaulatan periuk nasi. Nah, kedaulatan perut dan periuk nasi. Ya, harapannya itu tidak terjadi sampai PHK. Ya, karena tadi malam saya baru komunikasi dengan Komisi 12 juga, dan dengan Jubir SDM sama Ketua Asosiasi Investor Asing. Ya intinya memang belum di PHK,
dan kita harapnya tidak PHK tapi baru dirumahkan dan tetap digaji sesuai dengan standar yang ada. Karena kan kalau dia kerja kan mungkin BBM-nya belum hadir. Nah tadi malam Jubir Menteri SDM Mbak Anggi itu juga menjamin BBM-nya sudah datang. Ya, stok BBM yang dari impor sudah datang dan itu artinya siap didistribusikan ke SPBU swasta itu sehingga kekosongan ataupun kelangkaan nanti bisa teratasi asal si SPBU swasta manajemennya mau berkolaborasi. Karena dari informasi yang kita peroleh itu ada satu manajemen SPBU yang belum mau berkomunikasi atau berkolaborasi untuk kebijakan tersebut, masih mokong kalau bahasa Jawanya gitu ya. Itu yang kemudian ya harusnya ini kan sebenarnya problematik korporasi, ya problematik korporasi. Kalau sejak awal korporat swasta itu bisa memitigasi, bisa memanage stok yang ada, tidak perlu terjadi kekosongan ataupun kekurangan stok yang ada, ya. Karena basisnya adalah bahwa BBM itu dikendalikan karena masih impor, kecuali nanti kita kalau kilang-kilangnya sudah jadi ya, karena kan kita sejak era Jokowi kemarin sampai sekarang kan memang membangun kilang sebanyak mungkin, ya, sehingga nanti kilang-kilang dari Tuban, dari Balikpapan, dan juga di Balongan, Papua segala macam jadi, kita nggak perlu impor. Ya walaupun memang impor itu kan impornya kan minyak mentah ya, yang kemudian diolah di masing-masing kilang. Tetapi kita juga sebenarnya ekspor ya, kita juga ekspor ke luar negeri sama, jadi ada. Tapi antara arus ekspor impor ini masih kurang gitu. Sehingga ini ada pertanyaan dari YouTube. Ya. Sebenarnya kenapa sih kita beli di Pertamina? Kita beli apa itu? Beli BBM di Pertamina. Kenapa harus beli BBM di Pertamina? Zoners. Enggak, sebenarnya tidak ada kata yang mengharuskan di situ, Pak. Tapi emang nggak ada pilihan aja. Enggak ada ya. Kenapa harus beli itu saya kira tidak ada. Justru tadi kan saya kasih gambaran bahwa sebenarnya di antara karakter BBM Pertamina itu kan ada 3 jenis tadi. Yang betul-betul milik Pertamina, yang betul kemudian ada sinergi antara Pertamina dengan swasta dan milik swasta nasional yang betul-betul itu murni milik swasta. Kebetulan brandnya ya. Kebetulan brandnya Pertamina karena kan memang itu sebagai entitas ya, entitas gitu. Sebenarnya di sini kan ada swasta asing dan swasta nasional. Yang swasta nasional itu memang kemudian brandnya adalah Pertamina gitu. Jadi tidak ada paksaan ya. Saya juga nggak setuju kalau kemudian di situ ada paksaan gitu kan. Makanya kita juga sedang menekan pemerintah agar jangan sampai kekosongan itu berlarut. Betul. Ya, agar harus dengan skema tadi bisa dipasok kepada SPBU swasta asing gitu. Nah, kemudian ini terjadi hanya di tahun inilah. Kita harus kita tekan agar tidak terjadi lagi. Tapi pihak swasta juga harus bisa memitigasi. Ya, karena ini kan komoditas yang memang ya nggak bisa swasta kemudian mengatakan permintaan pasarnya tinggi. Lagi laku masalahnya. Ya, kalau tinggi tapi kemudian negara ini boncos devisanya, jadi, ya masyarakat biar juga beli di sebelah tahu. Gitu. Kalau nggak di sini semua antar belinya. Iya.